Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman, para sesepuh, segenap pengurus masjid, para takmir yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga Allah limpahkan rahmat kepada kita semuanya. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk mempersiapkan bekal kepulangan kita kepada Allah Ta'ala. Dan kita ucapkan syukur, terima kasih kita kepada segenap pengurus masjid yang telah memberikan waktu sehingga kajian ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan kita yang betul-betul ikhlas di dalam memakmurkan masjid ini semoga tercatat sebagai salah satu 7 golongan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, materi malam ini kita akan belajar bersama tentang saatnya hidayah menyentuh hati. Kalimat ini kami tulis setelah mengkaji, setelah mendalami, setelah belajar tentang suatu kehidupan. Ketika kita berjalan tanpa petunjuk, itu rasanya kayak apa? Kita hidup tanpa dengan petunjuk. Harus bagaimana, mau kemana. Ini kita mengalami kebingungan. Orang-orang yang menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan pemikirannya, sehingga tidak mengerti tentang tujuan utama kita diciptakan.
dan tidak ngerti target tujuan hidup ini mau kemana, itu kan. Nah, ikhwatul iman, Bapak Ibu sekalian, kita makhluk yang diberi akal oleh Allah, yang mana kita telah mengetahui akal itu untuk berpikir, ya, untuk mencerna, sehingga disinilah yang kemudian dengan akal itu kita kena beban syariat Allah aturannya murid ini. Ada yang harus kita lakukan, ada yang harus ditinggalkan. Ada yang harus kita ambil, ada pula yang harus kita buang. Tidak semua apa yang diinginkan oleh hati kita ini harus kita lakukan, tidak, jamaah. Kenapa? Karena tidak semua yang disenangi oleh hati kita itu juga disenangi oleh Allah. Betul apa ini? Apa semua yang kita senangi juga disenangi oleh Allah? Dalam Anda. Apa yang kita inginkan juga diinginkan oleh Allah? Anda. Apakah yang kita setuju juga disetujui oleh Allah? Tidak. Nah, disinilah saatnya kita membutuhkan petunjuk. Sehingga ketika kita akan berbicara, ketika kita akan berkomentar, ketika kita akan ngobrol, ketika kita akan punya ide, itu ada petunjuk yang menuntun hati kita. Sehingga nanti begitu kita di lapangan, ketika ilmu sudah mulai meresap ke dalam hati kita, meresap ke dalam jiwa kita, kemudian menghasilkan dorongan-dorongan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan petunjuk ilmu yang kita dapat. Contoh, kalau ilmu sudah masuk ke dalam hati, meresap yang berupa hidayah, itu secara spontan, Pak. Secara spontan melakukan sebuah tindakan yang menghasilkan sesuatu yang menakjubkan tanpa disuruh. Coba nanti ketika kita naik mobil, naik angkot atau naik kereta umum, naik angkot umum gitu ya, tiba-tiba ada orang bersin, terus dia membaca tahmid, jenengan dengar diem apa bunyi? Bunyi. Kenapa? Hati Anda menyuruh ilmu yang kita miliki untuk kita ini saatnya berbicara, menjawab ucapan orang yang membaca doa ketika orang bersin, alhamdulillah. Maka begitu kita dengar, respon hati kita menjawab apa? Ya alhamdulillah. Itu beda dengan orang yang belum dapat hidayah. Ada anak kecil bersin jebles, segeri, gelis gede, kalimat yang keluar. Begitu juga pada saat kendaraan kita terpeleset atau terkilir, spontan lisan ini mengucapkan sesuatu yang mengucapkan ya Allah, inna lillahi, Allahu akbar, kalimat-kalimat mulia dari keluar kita. Dari mana itu? Itu dari hati yang sudah mendapatkan hidayah. Hidayah. Harus bagaimana saya? Tidak. Maka kita bisa merasakan ketika ilmu sudah kita dapat dan sebelum dapatnya ilmu ke dalam diri kita, bisa kita bedakan. Ya. Sehingga ini nikmatnya hidup di atas hidayah, indahnya hidup di atas iman, indahnya hidup di atas ilmu. Kenapa? Semua kegiatan itu memiliki nilai yang sangat mahal. Memiliki nilai yang sangat mahal. Dan hidayah itu jamaah mahal.
Coba ibu bapak bisa bayangkan kalau kita hidup tanpa ilmu, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Apa yang bisa kita lakukan? Dan banyak. Itu pun kalau kita lakukan belum tentu benar. Benar apa ini? Tanpa ilmu, tanpa hidayah, bagaimana kita akan berbuat? Bagaimana kita akan bertindak? Bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Yang ada cuma beban, dan beban. Bagi orang-orang yang sudah mendapatkan ilmu, hati yang sudah tersentuh hidayah, beban itu berubah menjadi sebuah anugerah. Para suami bangga, bekerja keras itu bangga. Kenapa? Di situ surga bisa saya dapatkan. Ini ciri-ciri hati yang sudah tersentuh hidayah. Beban-beban tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab suami itu dijadikan sarana untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada beban yang capek, yang mengeluh, aku dispakil kursi rumah tangga, aku dibisikkan jauh. Tidak ada bisikan-bisikan kotor seperti ini, tidak ada. Begitu juga ibu-ibu yang hatinya sudah tersentuh hidayah, semua tanggung jawab di rumah dijalankan penuh dengan keikhlasan dan penuh dengan harapan. Bukan mengeluh ini di orang kalian jangkep. Ini dengar di orang tiara sikap ketok yang bergaya ini macam-macam keluar. Tidak ada pekerjaan yang membosankan bagi hati yang sudah mendapatkan hidayah. Namun Bapak Ibu, dengan aktivitas kita harian kita kerja macet pulang bayaran kayak ngomong itu entek aneh. Yang tadi kadang-kadang muncul nggak kebosanan dalam hidup, Bu? Terima duit bosan. Kenapa? Itu semua aset kita, itu inventaris kita. Di situ surga kita dapat. Gede anak, merangkul anak, memperjuangkan anak, biaya anak. Gak ada kebosanan, gak ada kecapean. Capek istilah itu wajar, itu kita manusiawi. Namun di balik capek itu ada sesuatu kelezatan yang mengalir dalam hati kita. Kenapa? Capek kita itu ampunan dari Allah. Capek kita itu surga yang disiapkan oleh Allah. Itu bedanya. Ya, sehingga semua kegiatan kita nikmati ketika hati sudah dipimpin oleh hidayah. Problem apa saja menjadi sesuatu yang nikmat, insyaallah. Nah, oleh karena itu sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan hidayah tersebut? Gimana caranya hati kita? Suami, saya yakin yang hadir di tempat ini, kadang-kadang suami sudah semangat ngaji, semangat ibadah, semangat, istri leler. Ada begitu? Ada Pak? Ada banyak. Ada kalanya istri yang semangat ngaji di mana-mana, suami istiqomah dalam ketidaktahuan, istiqomah dalam jihad. Saya yakin saat yang paling menakjubkan pada saat itu begitu melihat suami yang tadinya malas-malasan, suami yang selama ini membuang waktunya dengan sia-sia, kemudian ingin belajar lalu berubah sifatnya. Itu saat yang paling menakjubkan bagi pasangannya. Begitu juga para suami melihat perubahan istri yang tiba-tiba, ya aku ikut ngaji, ya aku ingin berhijab, ya aku ingin sholat malam, ya mulai sekarang aku ingin berubah. Kalimat itu yang menjadikan suasana itu menjadi luar biasa. Saat hidayah menyentuh hati.
Itu luar biasa. Bisa kita bayangkan. Ada ibu yang Masya Allah sampai hari ini sering menangis. Bukan karena kesedihan, tapi bahagia. Suami yang asalnya pemabuk, suami yang asalnya pezina, Masya Allah. Bahkan yang luar biasa apa? Sampai wanita nakalnya dibawa pulang ke rumah. Ayo Bu, kalau satu misal suami panjenengan begini pulang membawa seorang perempuan, kira-kira apa yang ibu lakukan? Samparan atau bukan mustahil? Sementara suami ini tidak bisa menerima nasihat, ngomong sedikit, gitu Pak. Jadi istri tidak pernah bilang apa pun akan dihadapi dengan penuh doa, penuh kesadaran. Memang wanita ini dikenal sabarnya luar biasa. Tonggolnya sih gak sabar. Jadi istri yang digoda suaminya diuji dengan suami pemabuk, pezina ini, itu wanita yang luar biasa. Sampai pada puncak kesabaran itu dihadiahkan oleh Allah sebuah hidayah kepada suaminya. Jadi suaminya itu luar biasa, sudah kasar, sudah buruk, sudah sampai semuanya. Jangan pegang, tonggomis memeti. Aku kesabaran, cek kesabaran. Aku dibujumu tak dekat. Dia tetap mengatakan itu mungkin ujian bagi saya, itu pilihan saya, dan saya harus hadapi sekarang. Mungkin di sini surga saya bisa peroleh dengan lembut. Di jalan itu tanggungnya gak terima sih. Saya itu kesabaran, orang batas jam kelima. Sampai pada puncaknya ini ditulis terus kali dan minta izin kepada laki, ini kisah hak ini Pak. Pada puncaknya laki-laki ini pulang dalam keadaan mabuk, terjatuh di depan pintu rumahnya. Seperti biasanya si istri membuka, kemudian digotong sekuat tenaganya masuk ke kamar, dibasuh badannya, diganti bajunya. Pas tengah malam, sebagaimana biasanya istri sholat malam. Nah malam itu, ini puncaknya, malam itu suaminya ini penasaran. Oh posisi bilang, oh ini bujuku sama masih, kok mesti bangun tengah malam. Akhirnya dengan dia tahu ini yang membawa saya pasti istri saya. Wong saya tadi merasa mabuk, baju saya diganti, tubuh saya sudah bersih, ini pasti istri saya. Akhirnya apa? Dengan diam-diam dia menyelinap di balik tempat ibadahnya istrinya, ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh sang istri. Di saat itulah istri mengungkapkan sebuah doa kepada Allah yang dia tidak sadar kalau di saat sang istri ini berdoa sedang diintip oleh suami kafir. Dia lantunkan doa-doa, ya Allah berikan aku kesabaran atas ujian yang kau berikan kepadaku ini, dan jangan sampai keburukan akhlak dan karakter suamiku menjadikan aku tidak ikhlas, tidak ridho di dalam pelayananku ini. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati, berikan hidayah kepada suamiku. Engkau pemilik hidayah, Engkau pemegang hati manusia, dan hamba-Mu ini hanya bisa meminta kepadamu. Lalu apa? Dia minta kepada Allah, ya Allah berikan kebaikan-kebaikan yang luas dengan rahmat-Mu kepada hamba-Mu yang sedang lalai. Berikan petunjuk kepada hati suamiku agar bisa memimpin diriku dan keluargaku ini menuju keridhaan. Mendengarkan doa istrinya nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena membayangkan jotosan-jotosan yang selama ini dihadiahkan kepada istrinya, pukulan-pukulan yang selama ini diberikan kepada istrinya,
Kezaliman yang dilakukan selama ini kepada istrinya justru dibalas dengan doa kebaikan kepada Allah Ta'ala. Ternyata istriku tidak marah, ternyata istriku tidak murka, ternyata istriku tidak dendam, istriku justru mendoakan kebaikan kepadaku. Itu nangis sejadi-jadinya. Akhirnya apa? Si suami ini berjalan tertatih-tatih menuju kamar mandi dengan segembok penyesalan sambil menangis sejadi-jadinya. Dia mandi, dia basuh mandi tubuhnya, dan kemudian dia mengusap air matanya, mengusap wajahnya, dan itu awal wajah itu disentuh oleh air wudhu. Itulah malam pertobatan seorang pezina, pertobatan seorang pemabuk, pertobatan suami yang zalim. Salah satu penyebabnya adalah doa dan keikhlasan dari seorang suami istri. Coba lihat ketika sudah berubah sampai pada akhirnya si istri sibuk di dalam sholat malamnya, nggak ngerti bahwa suaminya sedang sholat malam di belakangnya. Dan itu menjadi kisah ditulis oleh salah satu ustaz kami, dibukukan, dimasukkan majalah. Sebuah inspirasi kekuatan doa daripada hidayah. Maka itu bapak-bapak ibu sekalian, akhirnya apa? Sang suami pezina, sang suami pemabuk, sang suami yang zalim ini menjadi muadzin tetap di salah satu masjid sampai meninggal dunia. Apa yang dirasakan seorang istri kira-kira? Apa kira-kira? Kebahagiaan yang luar biasa saat melihat awal dari sebuah perubahan, saat hidayah menyentuh hati. Masya Allah. Maka langkah pertama, barangkali Bapak diuji oleh Allah dengan istri, ibu diuji oleh Allah dengan suami, orang tua yang diuji oleh anak-anaknya, atau para saudara kita diuji oleh saudara-saudara kita. Langkah pertama adalah doa. Kuatkan doa kita kepada Allah, minta kepada Allah, mohon kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah dengan serius, berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan betul-betul mengharapkan hidayah itu menyentuh hati. Betul-betul mengharap kepada Allah akan turunnya hidayah kepada orang-orang yang kita harapkan, orang-orang yang kita cintai. Saya nggak bisa bayangkan para suami yang diuji dengan istri yang na'udzubillah min syarri tadi, nggak pernah di rumah, berlurus terus. Suami datang, istri goib. Suami pulang, istri goib. Saya kok iso dapat makhluk goib ini cerita begini. Ada pula pertanyaan yang masuk ke majakan, Ustaz, gimana menghadapi istri kalau dinasihati masang kuda-kuda? Aneh Pak. Saya tanya, begini kenalannya di mana? Kok bisa ketemu? Udah. Coba Pak dinasihati. Oh enggak bisa Ustaz, enggak bisa. Saya ngomong sekali di situ 70 kali. Ini loh, sudah cukup paham. Sini ada bilang ini di apa namanya? Oh dipecel, Masya Allah. Sepakat ya? Pecel. Masya Allah. Inilah doa. Doa. Kenapa sih kok doa? Kenapa kok doa? Apa ini sudah final? Tidak, belum. Tapi dia sudah sangat kasar, Ustaz. Mungkin selama ini kita kurang kuat doanya kepada Allah.
Perhatikan, saya sudah mendoakan kita, sudah capek segala macam doa sudah saya pakai sampai pegel bibir saya. Coba diperhatikan, waktu doa itu jangan lihat orang yang kita doakan. Saya ulangi, waktu berdoa jangan melihat orang yang kita doakan, tapi lihatlah Allah Zat yang yuqallibal qulub. Dia yang memegang hidayah, dia yang membolak-balikkan hati, dia Al-Qadir, dia yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Apakah ada kesulitan bagi Allah kira-kira untuk memberikan taufik? Ada kesulitan bagi Allah? Orangnya keras, bagi Allah ada kesulitan. Orangnya sangat kasar, bagi Allah ada kesulitan. Kemungkinan doa kita kurang kuat kepada Allahnya. Maksudnya doa kurang kuat itu apa? Jangan berdoa tapi ragu-ragu. Allah, ya Allah, berikan hidayah kepada suamiku, tapi kalau ini itu jadi doanya jadi apa? Lemah. Di waktu Anda berdoa itu Anda sudah maksiat kepada Allah. Apa maksiatnya? Su'udzon kepada Allah. Kan begini, ya Allah, berikan hidayah kepada suamiku, tapi kok bisa nggak berikan? Kan begitu maksudnya. Coba kita perhatikan kalimat ini. Betapa buruknya doa kita. Betapa buruknya doa kita. Begitu juga kita punya tetangga yang nggak bisa